warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, sekarang sebelum Ibu menampilkan PPT, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dahulu. Anak-anak yang di rumah, ikutin ya. Simak video berikut. Kita semua sudah menyanyi, dan di pagi hari tentunya tetap semangat dong ya, sambil kita belajar dari rumah. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah PPT tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia. Selamat menyimak. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi keragaman sosial budaya masyarakat pada muatan pelajaran PPKN kelas 5 tema 3. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan sebagai negara majemuk atau bangsa yang plural. Keragaman adalah anugerah dari Allah Sang Maha Pencipta, sehingga wajib kita syukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati atas perbedaan yang ada. Keragaman adalah modal pembangunan bangsa karena dapat memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Pada materi ini kita akan belajar dua macam keragaman, yaitu keragaman sosial dan keragaman budaya. Keragaman sosial meliputi keragaman agama, suku bangsa, usia, mata pencaharian, dan jenis kelamin. Sedangkan keragaman budaya meliputi keragaman adat istiadat, bahasa daerah, lagu daerah, alat musik daerah, pakaian daerah, tari daerah, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Berikut ini adalah contoh keragaman sosial pada agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga keragaman sosial berupa suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang memiliki karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Contohnya ada suku Batak dan Nias dari Sumatera Utara, suku Jawa dari Pulau Jawa, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Dayak dari Kalimantan, suku Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan. Keragaman sosial yang lain adalah keragaman mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis di setiap wilayah. Contohnya, di dataran tinggi, mata pencaharian yang ada seperti petani, petani kebun, dan peternak. Berbeda dengan mata pencaharian penduduk di pantai, yakni sebagai nelayan dan pedagang. Berbeda juga dengan mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah, yakni sebagai karyawan, pedagang, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah contoh keragaman budaya, yakni adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sejak dulu hingga sekarang, atau kumpulan kaidah sosial yang telah lama ada kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Di sini Bu Guru contohkan ada 3 adat istiadat. Yang paling atas adalah adat upacara Rambu Solo dari Sulawesi Selatan, yaitu upacara pemakaman adat masyarakat Toraja. Gambar yang tengah yaitu upacara Tedak Siten dari Jawa Tengah, yakni upacara adat bagi bayi yang baru mulai berjalan. Kemudian ada yang paling bawah adalah tradisi Fahumbo atau lompat batu dari Sumatera Utara. Tradisi ini untuk menentukan kedewasaan bagi anak laki-laki. Macam keragaman budaya yang kedua yaitu alat musik daerah. Di samping ini adalah contoh alat musik daerah di Indonesia, yakni yang paling atas adalah kolintang. Kolintang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kemudian gambar yang tengah adalah kecapi. Kecapi ini dari Sulawesi Barat dan juga ada kecapi yang dari Jawa Barat. Cara memainkannya adalah dengan dipetik. Kemudian yang paling bawah adalah sasando. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Contoh keragaman budaya yang lain adalah keragaman tarian daerah. Yang paling atas adalah tarian Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Tarian ini adalah tentang tarian perang. Kemudian yang tengah adalah tari Serampang 12 dari Sumatera Utara. Kemudian yang paling bawah adalah tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan. Kayanya keragaman di Indonesia tidak menjadi penghalang untuk Indonesia bersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu semboyan negara Indonesia yang terdapat pada lambang burung Garuda, tepatnya pada pita yang dicengkeram oleh kaki burung Garuda. Semboyan ini harus menjadi semangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Sekian penjelasan dari Bu Guru berbagi. Jadi, dari video yang kalian simak tadi dapat disimpulkan bahwa keberagaman sosial dan budaya di Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan hasil alamnya, adatnya, budayanya, dan juga keberagaman masyarakatnya di kehidupan masyarakat Indonesia. Terdapat banyak sekali keberagaman budaya sosial, keberagaman sosial dan budaya yang sangat baik untuk diketahui. Untuk lebih jelasnya adalah kita simak penjelasan Ibu ya. Kalian yang di rumah selalu perhatikan. Dari keberagaman sosial dan budaya Indonesia tadi ada apa saja? Nah, yang pertama, keberagaman suku bangsa. Terus yang kedua, keberagaman bahasa. Terus yang ketiga, ada rumah adat. Terus yang keempat, pakaian tradisional. Yang lima, senjata tradisional. Yang keenam, makanan khas. Terus apa lagi? Terus upacara adat. Ketujuh, terus kedelapan, kesenian. Lalu ada apa lagi? Yang terakhir, keberagaman religi. Pintar. Nah, selanjutnya kalian membentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Nah, nanti dalam kelompok tersebut kalian berdiskusi. Nah, setelah selesai kalian mencari informasi tentang pengaruh dari lingkungan masyarakat tadi. Hasilnya kalian rangkum di buku tulis. Lalu nanti kalian bersama kelompoknya dipresentasikan dalam bentuk video dan disetorkan ke ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap di rumah, jangan lupa kalau keluar pakai masker, cuci tangan, stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.